Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rofi Paki Mahtu dan teman saya Hazlan Al-Fajri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Latar belakang. Seiring dengan ekspansi dakwah Islam, kawasan regional yang berada di bawah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, maka fenomena tersebut tentu akan memicu perubahan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga pada abad ke-15, upaya pengembangan dan elaborasi pemikiran ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip syariah yang berlaku telah berubah dengan sesama. Sehingga untuk menjabarkan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, maka muncullah pola pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik yang mencoba menjawab kesenjangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mana salah satu pemikiran cendekiawan muslim tersebut adalah Abu Ubaid, yang mencoba mendalami tentang ekonomi Islam itu, yang mana dalam ekonomi dia lebih menekankan prinsip keadilan terhadap keuangan publik suatu negara, sehingga dia mengarang sebuah buku yang terkenal yaitu Kitab Al-Anwal, yang bisa dijadikan sebagai suplemen dalam kerangka memahami ekonomi Islam. Tujuan penyampaian materi ini adalah 1. Memahami biografi Abu Ubaid. 2. Memahami pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Ubaid. 3. Memahami pengaruh pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Azzi dilahirkan di kota Herat di provinsi Khurasan pada tahun 157 Hijriah atau 174 Masehi. Ayahnya yang bernama Salam, dia adalah budak Romawi yang tinggal di penduduk Herat, yang merupakan salah satu daerah perkotaan penting di wilayah Khurasan. Herat merupakan kota yang terkenal sebagai kota yang indah dengan tamannya, di mana penduduk sangat mencintai kota tersebut pada waktu itu. Di kota itulah Salam bekerja sebagai orang pembawa barang dan dia bisa bahasa Arab walaupun tidak fasih. Abu Ubaid hidup pada masa dinasti Abbasiyah, yakni meliputi pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mum, dan Al-Mustahim. Walaupun demikian, Abu Ubaid tetap menjauhkan diri dari istana Khalifah di Baghdad, sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Amwal. Dia begitu banyak mengkaji tentang politik, keuangan, dan administrasi perekonomian, tetapi dia tidak pernah membahas tentang Daulah Abbasiyah sedikitpun. Bahkan dia lebih banyak membahas secara terperinci mengenai perbedaan sahabat dan tabdin, mengenal kesalahan kekuasaan Daulah Umayyah, sebab kekuasaan itu telah mengubah falsafah politik umat dari konsep syura kepada sistem kerajaan yang monarik. Bahkan dia tidak pernah memberikan nama penguasa Umayyah dengan gelar khalifah, akan tetapi dia lebih menggunakan bahasa sultan atau penguasa. Ini merupakan sebuah penilaian dari Abu Ubaid terhadap Daulah Umayyah. Dia mesti menarik diri atas penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu, yaitu Daulah Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazlan Al-Fajri akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Memahami pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Ubaid. Pokok pembahasan pemikiran ekonomi pada masa Abu Ubaid antara lain: 1. Filsafat ekonomi, keadilan dalam ekonomi menurut Abu Ubaid. 2. Konsep kepemilikan tanah menurut Abu Ubaid. 3. Pertimbangan kebutuhan. 4. Perdagangan internasional. 5. Pendapatan keuangan publik. Pengaruh pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Berdasarkan
pengakuan dan kesaksian para ulama mengenai keberadaan Abu Ubaid Al-Qasim ini sebagai salah satu bukti pengaruh sosok tokoh tersebut. Maka dalam hal ini kita semestinya mengenal seberapa jauh fondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Abu Ubaid dalam khazanah klasik Islam di bidang semuanya. Semenjak awal kehidupan tokoh ini telah melihat apa yang ingin diketahui dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dia adalah pemilik pemikiran yang menyiapkan suatu fondasi bangunan pemikiran. Hal itu telah tampak dalam karya-karyanya. Pengaruh Abu Ubaid dalam pemerintahan semakin kuat ketika dia pernah diangkat sebagai kadi di Tarsus. Dari menjadi kadi inilah Abu Ubaid mempunyai sedikit keluasan menyebarkan pemikiran atau pengaruhnya dan mempunyai peran penting terhadap kebijakan negara. Tidak hanya itu, pengaruh pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap perkembangan ide ekonomi Islam di zaman modern ini terus berlanjut. Tidak sedikit para ekonomi melakukan kajian-kajian mengenai pemikiran dan konsep ekonomi dari Abu Ubaid. Salah satunya adalah mengenai tentang hukum perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor serta pemikiran mengenal fungsi uang, yang mana pemikiran tersebut masih ada relevansinya pada masa sekarang. Kesimpulan, bahkan Adam Smith, seorang tokoh ekonomi terkemuka barat, juga ada indikasi telah mengutip pemikiran Abu Ubaid, yang mana dalam karyanya The Wealth of Nations mempunyai makna yang sama dengan Al-Amwal, yaitu harta atau kekayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.